wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, pagi hari ini, kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya ucapkan kepada Bapak yang terhormat Kabid Urais DRS Haji Muhammad Amin Mahfud MPD dari Kanwil Kemenak Jatim, dan yang terhormat kepada Bapak LP POM, Ibu LP POM MUI Jatim Hajah Ibu Lilik Fatmawati, dan yang terhormat Bapak BPJPH Pusat Profesor Sukoso, yang terhormat Bapak Ketua Forum IKN Jatim Bapak Ustadz Bapak Muhammad Oscar SE, dan segenap pengurus Forum IKN Jatim Kabupaten Tulungagung serta peserta pengajuan sertifikat halal. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan sehat walafiat sehingga bisa menghadiri acara pengajuan sertifikat halal di satu ruangan ini. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya selaku pembawa acara, maka akan saya sampaikan acara-acara berikutnya, yaitu pertama pembukaan, yang kedua pembacaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, kemudian dilanjutkan oleh materi. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 3, 4, mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, di sana aku berdiri jadi mandu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
Hadirin dipersilahkan untuk berdiri kembali. Terima kasih kepada Petugas Pengelola Lagu Indonesia Raya kami hadirkan untuk acara selanjutnya, yaitu doa. Kepada yang diberi tugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada siang hari ini banyak ridho Allah SWT pada kita semua. Doakan saya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa syiadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qablan wa rahmatan min al-maut wal maghfiratan qablan maut. Allahumma habib alaina fi syakaratil maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, barakallah, barakallah, wa baraka ilaika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mabadu. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kepala BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, beliau Bapak Profesor Insinyur Sutoso PhD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung beserta jajaran, Bapak Ibu para pelaku usaha yang kebetulan yang terbanyak dari IKM Kabupaten Tulungagung yang kami hormati, Ibu Ketua Satgas, alhamdulillah Bu Anur sudah hadir meskipun dengan virtual. Beliau hadir. Assalamualaikum Bu Anur. Yang kami hormati teman-teman Satgas Produk Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin pada pagi hari ini kita bisa bertemu, ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti bimbingan teknis fasilitasi sertifikasi halal dari BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan ma'unah, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan perlu kami laporkan, Prof. Hari ini kami dari Satgas Provinsi Jawa Timur melakukan roadshow yang kemarin di Blitar, di tempat kelahirannya Prof. Sutoso. Hari ini kami berada di Tulungagung, Prof. Di Tulungagung. Alhamdulillah, Tulungagung ini termasuk juga yang terbanyak mendapatkan fasilitasi, mendapatkan 41 pelaku usaha.
Atas nama teman-teman dari pelaku usaha mengucapkan banyak terima kasih dan harapannya nanti tahun 2021 nanti di Jawa Timur khususnya di Tulungagung juga bisa mendapatkan fasilitasi yang banyak. Karena di Jawa Timur ini yang sudah terdata, Prof, ini sudah sekitar 14.000 pelaku usaha. Sementara untuk tahun 2020 ini kita juga alhamdulillah karena Jawa Timur termasuk dialokasi mendapatkan alokasi terbanyak dari seluruh Indonesia, mendapatkan 428 sertifikat untuk para pelaku usaha di Jawa Timur. Tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini materi akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih Prof. Hari-hari Sabtu mestinya untuk keluarga, tapi beliau menyapa kita semua, memberikan ilmu kepada kita semua. Oleh sebab itu kita doakan mudah-mudahan Pak Profesor Sutoso ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memang masih baru di lingkungan Kementerian Agama, tapi semangatnya untuk membantu sertifikasi halal ini sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu tidak usah panjang lebar supaya nanti beliau juga bisa leluasa menyampaikan materinya dan kita nanti bisa langsung berkomunikasi dengan beliau. Nanti apa persoalan Bapak Ibu sekalian nanti bisa disampaikan kepada beliau. Untuk itu waktu sepenuhnya kami diberikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Sutoso PhD, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami persilakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa menyapa saudara di Tulungagung karena sebenarnya sih Tulungagung nggak jauh dari Ngunut, Gang Roda. Ono ndak sing teko Ngunut Gang Roda. Iku sebelah kantor pos. Di situ ada pondok pesantren, di situ rumah saya kan. Oh, ngono to. Lah aku adike Pak Imam Bukhari. Ngono Tulungagung, kiri kanane pondok pesantren, keluarga kabeh iku. Ya. Jadi saya tadi itu loh, ini bagian wah saya itu Jawa Timur akeh dulur Blitar sebenarnya yang Legok dan sebagainya dulur aku akeh. Ya. Malang, Banyuwangi, yaitu wilayah-wilayah di mana sebenarnya Probolinggo gitu ya. Jadi saya bahagia sekali karena pagi ini didampingi tentunya yang saya hormati Bapak Muhammad Amin Mahfud, Kepala Kantor Wilayah dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam yang hari ini hadir juga kan ya. Lalu Ibu Umu, kok ini Bu Umu Khoiriyah ya. Saya lebih populernya namanya siapa Bu? Bu Hanum ya. Jadi saudara saya itu melantang melintang itu di Jawa Timur wakeh gitu ya, yang punya pondok pesantren di daerah Tanggulangin, Sidoarjo banyak, termasuk di Depok ini. Jadi kalau bicara Kementerian Agama sebenarnya tidak jauh-jauh lah, karena memang saya hidup di tengah pondok pesantren sebenarnya. Cuman bapak ibu itu ya wis dianggap guru ngaji ngono ae lah. Itu. Bapak Ibu sekalian, ya hari ini memang sebenarnya saya memaparkan satu hal, tentu kita berterima kasih karena Bapak Ibu sekalian. Oh ya, di Tulungagung kenal dengan Kiai Imam ya. Imam, Kiai Imam itu yang ada di dekatnya Rumah Sakit Islam di daerah kota sana. Nah, seringkali datang ke sana, termasuk membina industri pengolahan kecap di Tulungagung daerah sana. Pokoknya Reco Pentung itu belok kanan terus
ada rumah sakit, pokoknya itu kelompoknya sekolah Islam di sana itu. Tuh. Ya, saya tentunya sangat bahagia sekali karena di sana di samping bina-bina kayak gitu, daerah Tulungagung itu penghasil ikan patin. Iya tak bina pisan ikan patinnya itu. Dulu dari pelataran berubah menjadi kolam-kolam patin. Daerah mana itu ayo? Ada yang tahu enggak itu Tulungagung enggak ono sing ngeru. Wes pokoknya antara Ngunut atau Tulungagung kok jenengan belok kiri. Ya, iya. Jadi kangen aku pengen mulai. Masalahnya di sana itu paling terkenal dengan asapan itu loh, ikan lele, ikan patin gitu loh. Ya, ikan dari laut itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentunya saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perindustrian dan Perdagangan di kabupaten dan kota ya, Kota Tulungagung ya, Kabupaten Tulungagung ya. Semuanya tentunya mudah-mudahan sehat dan tetap kita mengikuti SOP untuk masalah yang terkait dengan COVID ini. Jadi kita tetap semangat dan tetap mengikuti SOP. Jadi kalau Ngunut, Kediri, Blitar itu belusuanku bina UMK itu ya. Dan Bapak sendiri itu penghasil sendok garpu ya. Itu jadi jenengan kula mamane mulih ana sendok Ngunut, aku mau ketemu ambek Prof Sukoso. Iya, no Sunan Pandan Aran. Ya, Pak Yai Markus. Nah, kenal kabeh, ya toh? Ya no tengah-tengah iku omahku, ya. Jadi gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian, aku jadi kangen-kangen. Nah, kayak materialnya wis langsung ya. Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi disampaikan ya oleh Pak Amin ya, ada 14.000 pelaku usaha di Jawa Timur ya. Alhamdulillah memang Jawa Timur itu luar biasa ya. Kalau ngomong telur itu produksinya nasional itu biasanya itu datang dari Blitar, Kediri, Tulungagung. Ayam juga begitu. Nah, ini 14.000 itu tentu tadi disampaikan kita kebagian 400-an ya. Sementara memang bisa membantu gitu. Tapi saya berharap Bapak Ibu sekalian yang dibantu pemerintah ini, karena yang ditangani banyak, membutuhkan uang yang banyak, 4 tahun kemudian tolong dong ya, sudah mandiri bisa membayar sertifikasi sendiri gitu loh ya. Jadi kalau kaidah beragama itu, agama Islam itu mengajarkan gini, jangan selalu tangan di bawah. Yang paling mulia itu jika tangan kita ada di atas. Nggih? Nggih napa mboten? Aja nang ngisor terus, tangane kudu nang ndukur ya. Engko jenengan tak dulini piye 4 tahun kemudian harus mandiri loh ya. Ini. Jadi begini, saya menyampaikan gini, judulnya ini menggelitik, Pak. Kok mempersiapkan standar halal menuju kompetisi global. Nah, gini ya, UMK jangan berpikir gini. Kebanyakan orang berpikirnya gini, mosok ora percaya. Indonesia ini kan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ya. Mosok ora percaya masakanku ini halal. Jawabannya bukan itu masalahnya. Kita harus membuka diri. Saat ini kita itu bukan lagi berpikir untuk diri kita sendiri. Pasarnya itu sudah pasar global. Bahasanya ini, rek aku iso dodolan nang Ngunut Tulungagung ya, aku iso dodolan pisan dong nang Bangkok, nang Seoul. Ngono iku, itu harus punya pikiran gitu, ya. Lek dodolane gur cuma nang Ngunut ngluthek kaya ngono iku 7 turunan ya nang kono tok, ngono lho. Ya. Jadi berpikir itu yang global. Kenapa global, Pak? Jawabannya siji.
negaramu iki, negaraku, negaramu Indonesia iki wis nandatangani akad janji ya, nek basa intelek iku meratifikasi. Apa sing diratifikasi di akad, Pak? Jenengan wis ana sing akad wis duwe akad ndak? Halo, aja turu. Ana sing duwe akad apa ora? Ana to? Lah wong wis keluarga. Ya ijab kabul wis ndak? Nah, mangkane wis duwe anak, bathine wis akeh iku anake piro? Ya berarti kan ngerti ada akad. Akad itu artinya kita menandatangani, negara kita menandatangani bahwa Indonesia adalah bagian dari dunia global ini. Maka semua bangsa boleh dodolan nonggonmu, nonggonku. Tak dan sebaliknya, saya pun boleh jualan di tempat lain. Memproduksi produk lain, kita di tempat lain. Tuh. Makanya ini saya buka pikirannya, ojo ngutek non jero pawon ae lho ya. Akhirnya pikirannya cepet nek kono ae mutar nek kono. Ya, ono persaingan, adanya persaingan pasti, tapi jangan merasa sakit hati loh, wong barang apik kok dikon tuku. Ya ora iso. Kudu lebih memberikan kualitas yang baik. Halal itu adalah kondisi yang dibutuhkan saat ini. Lalu jenengan tidak memenuhi standar halal ini, produk Anda ditinggalkan oleh konsumen. Jadi kata kunci ini sadar halal, sadar bahwa ini harus disertifikasi. Sertifikasi ku apa sih? Gampangane ngene. Jenengan wis nikah apa gurung? Sampun. Lah sertifikasi endi? Lah niki surat nikah kula. Iku sertifikat, salah satu bentuk sertifikat. Jenengan lulus SMP, SMA, perguruan tinggi, nggih. Endi sertifikate? Ya iku tanda lulus ujian lulus itu sertifikat. Nah, di dalam melaksanakan itulah maka butuh standar. Jadi standar ini, ojo ngomong terus ngene, waduh angeli, lu arep ujian kok jaluk enak iku lho. Jenengan waktu nikahan dulu sebelum nikah yo angel lho golek jodoh. Ya toh? Ya apa ora? Kok gak ada suara nih? Oh. Ya, iya kan. Pertama pastinya kita harus memahami supaya kita itu nyaman bekerja. Oh, ini ada standar yang dibutuhkan. Maka kita siap, mental kita harus siap bersaing. Di dunia ini siap bersaing. Nah, lek disitir, itu jelas soal Quran. Wal'as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Ya, demi masa itu waktu, umur, detik, tiap detik itu. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi yang rugi. Kecuali, ya ini sebuah kompetisi. Kecualinya di situ disebutkan, kecuali ya, disebutkan di situ ada kompetisi keimanan, kebaikan, saling tolong-menolong. Nah ini loh. Tetapi dalam kontekstual menuju hidup ini harus sabar, gitu kan ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Ini, jadi ini yang paling penting harus kita pahami, karena itulah kenapa saya harus membuka kawasan ini dulu. Sehingga tadi saya katakan 4 tahun, jadi mulai hari ini jenengan dipilih untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dibantu, ojo terus-terusan berudek jaluk bantuan itu terus. Kan kasihan yang lain belum kebagian. Negara kita ini besar, jumlah UMK tadi disebutkan ya. Di Jawa Timur aja sudah Pak 14.000. Waduh, bukan hanya 14.000, ini bisa nanti berkembang menjadi jutaan. Nah, inilah awal kita melangkah untuk gotong royong tadi itu, gitu loh. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ini memperkenalkan diri saja nih, awak iki uripnya itu di Malang. Saya itu kan dosen di Universitas Brawijaya Malang. Tapi ya diminta oleh Kementerian Agama dan membantu kelancaran dalam rangka jaminan produk halal ini,
ya saya datang, seleksi, lolos, maka ya ditempatkan di sini dan harus saya tekuni. Dan saya adalah alumni dari universitas di Jepang sana, di Kagoshima. Jadi banyak pengalaman saya organisir orang-orang muslim untuk mendapatkan makanan-makanan yang halal, nyembelih ayam sendiri, lalu mengorganisir mereka. Itu pengalaman-pengalaman saya dengan istri saya, begitu loh. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau orang selama ini bilang, waduh sekarang lagi ngetren ya, enggak, buat orang-orang di Jawa Timur, terutama orang Brawijaya itu bukan ngetren, sudahlah kita concern pada hal ini. Kenapa? Ini Profesor Dr. Tri Susanto ini guru saya. Pada saat itulah peristiwa yang paling mendasar sehingga masyarakat Indonesia sadar. Enggak cukup aku ngomong bahwa produk ini halal. Nggak cukup itu, harus disertifikasi. Podo mek jenengan lulus SMA tah? Iyo, mosok ngakon-akon tok. Iki lho sertifikatnya aku lulus SMA. Kan lebih enak gitu, sehingga kalau 1.000 orang tanya, cukup dipasang aja sertifikatnya. Oh, jenengan sedanten menika lulusan SMA, misalnya SMP, SD, seperti itu. Nah, ini pentingnya sertifikasi. Nah, dalam hal ini, Prof. Tri Susanto itu sejarahnya itu penelitiannya sangat sederhana, enggak muluk-muluk ya, diteliti. Siapa yang diteliti? Makanan yang dimakan mahasiswa Universitas Brawijaya. Ternyata mengagetkan sekali. Manganan sing dipuangan selama ini termasuk ibu bapak sekalian yang ada di ruangan pernah ndak mikir pasti kabeh seneng goreng-gorengan. Ya apa ora? Nah, pernah neliti iku, apa minyake teko ndi? Jangan-jangan iku minyak jelantah disaring maneh bekas sing goreng macem-macem raru. Nah, coba mlebu wetenge jenengan terus piye dadine darah dan daging kita, keturunan kita. Itulah kenapa sertifikasi menjadi penting. Nah, dalam hal ini Prof. Tri Susanto ini mengidentifikasi ternyata di dalam makanan yang ada di kampus itu ada bahan yang sengaja memang ditambahkan supaya tampilannya itu bagus. Bentuknya apa? Mungkin jenengan ra paham, gelatin, lard, ya, emulsifier. Iku sing ngerti biasanya orang kampus, orang yang belajar ilmu pangan, ya. Begitu juga misalnya ibu-ibu tanpa sadar, ini kalau coklat dimakan gitu kok ada sensasi lain ya. Jangan-jangan di situ ada rum. Jenengan ora paham rum Jamaika. Rum Jamaika itu alkohol dhuwur. Digawe-gawe kuwe, dikekno anake jenengan didol pisan. Loh, ayo. Ini kan salah karena jenengan tidak paham bahwa namanya rum Jamaika itu masuk yang pertama harus dicek kandungan alkoholnya berapa sehingga menimbulkan sensasi. Wajar kalau di mulut itu ya kalau namanya contoh ini ya makanan itu jadi melur gitu loh. Melur itu artinya itu dia menjadi lunak dan menimbulkan sensasi di mulut kita. Nah, jenengan pernah paham enggak? Misalnya, gawe jus. Ketika jus sampai disaring dimasukkan botol, pasti akan mengendapkan. Tapi kenyataannya kayak yang dijual kan enggak. Kenapa? Karena ada pengikatnya. Pengikat-pengikat itu boleh bentuknya tadi itu stabilizer yang kita tidak kenal. Maka itu memang pertanyaannya, Pak, apa perlu saya kenal? Justru itulah karena ada standar, maka orang-orang perguruan tinggi di dalam hal ini menjadi auditor dan penyedia halal. Nah, tahun 1988 meletus, akibatnya apa? Makanan minuman yang dijual itu dan sebagainya. Zaman segitu juga sama kejadiannya. Hanya karena isu lemak babi ini, bukan isu sebenarnya. Fakta hasil riset bahwa di dalam makanan, minuman dicampur sejumlah bahan dari turunannya babi atau lemak babi dan seterusnya. Nah, disinilah pemerintah hadir lalu mengundang Majelis Ulama Indonesia.
dan dalam hal ini mendirikan LP-POM MUI. Nah, Majelis Ulama Indonesia dan LP-POM MUI ini adalah organisasi kemasyarakatan yang kalau definisi umumnya itu adalah sebagai ormas atau non-government organization. Jadi bukan di dalam wilayah kementerian, lembaga seperti itu. Kalau saya ini PNS, saya ini ada di lembaga pemerintah. Nah, rela. Nah, kok sukarela? Iya. Kenapa kok sukarela? Karena tidak ada hukumnya. Hukum yang mana itu? Hukum atau undang-undang di dalam negara kita. Walaupun kita ada sebenarnya di UUD 45, nanti saya jelaskan. Maknanya begini, karena negara Indonesia itu bukan negara berdasarkan agama. Ini harus dipahami. Jadi Indonesia itu jumlah muslimnya terbesar di dunia, tetapi bukan negara Islam. Negara Islam itu berarti landasannya undang-undang dasarnya itu dan sebagainya beda ya. Kalau kita UUD 45, di dalam UUD 45 pasal 29 itu disebutkan ada hak warga negara yang harus dilindungi oleh negara kita dalam menjalankan ibadahnya. Salah satunya adalah Muslim membutuhkan namanya makanan halal. Kok butuh sih Pak? Wajib loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, kalau diartikan, hai manusia, makanlah kamu yang halal lagi thayyib, begitu loh. Karena sesungguhnya makanan halal thayyib itu menghantar kita menuju surga sebenarnya. Jadi kalau merindukan surga pertama kali makan ya makanan yang halal thayyib, gitu loh. Halalnya dulu, lalu thayyibah. Thayyibah itu aman, sehat, tidak menyengsarakan tubuh kita karena tidak beracun gitu loh ya. Tapi kalau halal ini berdasarkan syariah Islam. Maka dalam peristiwa inilah sertifikasi halal harus dilakukan karena itu pesan undang-undang. Namun belum ada pesan di dalam UUD 45, Undang-Undang Dasar kita. Sebagai negara kita itu ada UUD 45 pasal 29. Dari sanalah pasal 29 itu diterjemahkan lagi. Karena apa? Tahun 2001 terjadi lagi itu kesalahan yang kita kenal di daerah Mojokerto, Jawa Timur lagi. Jawa Timur itu luar biasa ya, hebat. Skandal Ajinomoto. Nah ini. Nah, pastinya kan orang Jawa Timur itu orang-orang NU ya, lebih kritis gitu ya, paham. Waduh, ini bahaya ini mengandung sejumlah ini dan sebagainya. Dan terjadi lagi penarikan besar-besaran produk itu karena memang dalam proses menghasilkan bahan penyedap masakan ini ada sejumlah material bahan yang digunakan untuk menghasilkan enzim dari bahannya babi. Itu loh ceritanya. Nah dari peristiwa itulah maka DPR, jenengan pasti ono pemilu kan ya, pemilu itu memilih anggota, salah satunya pemilu kita itu untuk legislatif memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di pusat Jakarta dan di daerah DPRD. Nah dari sini para yang ada di Jakarta ini berpikir ini harus diselesaikan masalah ini, kalau terus-terusan ini jadi masalah. Ya, kita menjadi pelaku usaha yang tidak tenang karena negara belum masuk pada implementasi pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 45 ini. Maka DPR itu bekerja keras menyusun namanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomornya 33 ini tahunnya 2014 diserahkan 17 Oktober ke Presiden. Jadi diserahkan ke Presiden. Kenapa kok diserahkan Presiden? Supaya eksekutif dalam hal ini Presiden menjalankan perintah undang-undang ini. Jadi kita itu negara
yang punya landasan hukum di dalam hal ini. Jika pelaku usaha nyimpang dari standarnya akan dituntut berdasarkan undang-undang ini. Kalau sebelumnya nggak bisa, kita paling kita rame aja gitu, lalu ya sudah dimaafkan, selesai sudah. Ini situasi nggak kondusif buat pelaku usaha. Dia berpikir tentang isu. Jenengan pasti paham 6 bulanan yang lalu ya, kalau nggak salah kejadiannya di Madiun atau Kediri ya, itu exposenya adalah tentang pentol bakso. Di situ pembeli lalu memfoto seakan-akan pentol baksonya itu ada gambar kaki tikus. Apa yang terjadi coba? Iya kan? Pelaku usahanya sampai ambruk, gulung tikar. Padahal sebenarnya tidak terjadi. Setelah dicek nggak benar itu. Nah akhirnya ya cuman ngomong ya kita maafkan. Sebenarnya itu tidak boleh melakukan gitu, menghancurkan usaha orang yang sudah komitmen halal, akibatnya ya tentunya merugikan orang lain. Maka itu ada tindak pidana nanti, bahkan ada tuntutan secara administratif begitu. Nah dari sinilah undang-undang ini mendasari semua. 17 Oktober 2014 diserahkan ke Presiden. Kemudian lalu 2019 ini keluarlah namanya Peraturan Pemerintah Nomor 31 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26. Nih, jadi jenengan biar paham gitu loh. Oh, ternyata ada undang-undangnya, kok diundangkan Pak? Iya, jenengan paham enggak? Saya kita takoni. Fatwa itu ada juga yang tidak mengikat. Contohnya begini. Ada yang mengatakan bahwa merokok itu haram, ya fatwanya. Tetapi ada sebagian besar orang yang tetap merokok. Kenapa begitu? Karena undang-undangnya nggak ada. Akhirnya berupa larangan-larangan sifatnya dieliminir aja. Contohnya disediakan tempat merokok sendiri, seperti itu. Tapi kalau halal ini sudah jadi undang-undang. Makanya fatwanya mengikat menjadi harus dilaksanakan dalam bentuk sertifikat tadi. Karena itulah maka Indonesia itu kita harus berbangga loh. Indonesia ini satu-satunya negara di dunia yang memiliki undang-undang jaminan produk halal. Lek diundangkan, kita tidak punya aturan, maka tentunya kejadian dua hal tadi tetap akan berlangsung lagi. Sama seperti jenengan naik sepeda motor, ada P dicoret, ada dilarang belok. Itu semua dasarnya undang-undang lalu lintas itu. Tidak boleh dilanggar. Kalau Anda dilanggar ya disemprit polisi, kena tilang. Ya begitulah, itu gambaran sederhananya. Oke, itu satu. Dalam kehidupan sehari-hari saya menggambarkan lagi, jenengan kenapa negara bisa masuk ke sini mengatur sesuai amanah Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 29. Contoh begini lagi. Seorang menikah kalau tidak di KUA itu sah. Ya, asal ada yang dinikahkan, ada saksi, ada wali, ada siapa? Pak penghulu, dinikahkan di rumah. Tapi Anda tidak mendapatkan namanya surat nikah. Dampaknya apa? Anak jenengan ketika lahir minta supaya status hukumnya diakui, ditanya, iki anake sopo? Anakku Pak. Loh, kok anaknya jenengan nikah kapan? Tanggal samenten, bulan samenten, tahun samenten. Endi surat nikahi? Mboten onten. Loh, ra iso diproses akte kelahirannya. Loh, ini maksudnya kehadiran negara dalam proses itu, ya. Ini, jadi mohon dipahami di sini. Nah, dalam hal ini memang halal ini tadi sudah diatur oleh Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 31 dan Peraturan Menteri Agama. Bedakan antara UU dan UUD. UUD itu UUD 45, Dasar Negara kita. UU itu undang-undang yang dihasilkan oleh DPR. Lek PP, Peraturan Pemerintah, itu yang menandatangani Presiden. Lek Peraturan Menteri Agama itu yang menandatangani adalah Menteri Agama di sini ya. Jadi kalau untuk keamanan itu thayyibah. Jadi jangan tanyakan misalnya Pak ini ada racunnya, itu bukan masalah halal ya. Dalam kontekstual di situ mungkin dengan tadi saya katakan
adanya misalnya penggunaan minyak bleng. Bleng itu sebenarnya bahannya berbahaya loh, ya. Kita menggunakan garam bleng gitu kan ya. Itu sebenarnya kan borak. Borak itu dalam kontekstual adalah berbicara tentang keamanan pangan, kesehatan. Itu sebenarnya ada wilayahnya di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ya alhamdulillah juga sekarang sudah bermunculan keuangan syariah. Jadi kalau misalnya apa itu meminjam uang dan sebagainya untuk modal, gunakanlah keuangan syariah ini. Nah, saya memperkenalkan nama BPJPH ini. BPJPH itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, ini saya pertama kali memimpin. Kenapa? Karena pada saat itu ya Pak Menteri, Pak Sekjen itu datang ke Universitas Brawijaya Malang meresmikan kantin akademik halalan Thoyibah. Itu saya mimpin yang membuat kantin itu. Beliau bertanya, kok bisa ya Pak kayak begini? Iya Pak, ada standarnya. Ini loh, ini saya jelaskan. Ya ini memang kita punya kantin. Kalau jenengan masuk ke Universitas Brawijaya Malang, itu kantinnya sudah standar halal. Ada sertifikatnya semua. Hotelnya sudah standar halal. Saya ketika meninggalkan kampus Brawijaya itu menuju Jakarta ini, sebenarnya lagi mempersiapkan rumah sakit akademik yang mendidik calon-calon dokter di Universitas Brawijaya menjadi rumah sakit pendidikan halal, standar halal. Itulah. Nah, dalam hal ini saya memperkenalkan diri. BPJPH itu berdiri atas dasar Peraturan Presiden nomor 83, kemudian Peraturan Menteri Agama nomor 42, dan amanah yang disampaikan di dalam Undang-Undang nomor 33 ini. Jadi jenengan ngomong halal itu harus ada dasarnya. Terus siapa institusi yang melakukan sertifikasi halal? Itu harus jelas semuanya. Berarti disitulah kita tugas kami ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ojo sampai, oh kok sih halal-halalan, aku kurang ngerti, gak ngeroda sari, dan sebagainya. Itu ya enggak benar. Jadi kita itu punya sejarah panjang, punya undang-undang, punya peraturan, ini yang harus kita pahami bersama. Nah ini strukturnya. Panjenengan mau iteng Kementerian Agama itu eselon 1 itu juga di Kementerian Agama ini ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ada Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Katolik, Hindu, Buddha, itu semua di bawah Kementerian Agama dan itulah eselon 1. Nah, ini mudah-mudahan nanti saya nggak tahu kemarin saya ke Surabaya ya, sebenarnya mudah-mudahan Surabaya melingkup juga dengan Mojosari. Mojosari itu ada Pak bulik saya itu ya punya pesantren Al Kamal Mojosari Gang 4 nomor 57 Mojosari ya, belakang Koramil. Ya, mendirikan sekolah apa itu. Jadi banyak bergerak di lingkup kegiatan keagamaan semacam itu. Nah, ini saya lanjutkan lagi nih. Tadi kemarin kalau nggak salah saya ada di Surabaya itu menyampaikan. Mudah-mudahan Bu Hanum salam. Bu Hanum dekat kali dengan Mojosari ya. Peraturan Menteri Agama nomor 42. Ya ini menjelaskan lagi bahwa di bawah Kementerian Agama ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membawahi 4 bidang: Sekretariat Badan, Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal. Nah, pertanyaannya gini Pak, kapan sih BPJPH itu ada? BPJPH itu ada diumumkan ke semua di Indonesia ini tanggal 11 Oktober 2017. Berarti 2017 anggarannya belum ada. Kita baru ada dibiayai anggaran itu 2018. Saat ini kita masih berjalan menuju tahun ketiga. Jadi lagi berjalan tahun ketiga ini ya. Tapi alhamdulillah sekarang di data saya itu sudah hampir 750 lebih pelaku usaha, 3.500 sudah antri untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan jenengan bagian dari proses yang menuju ribuan tadi itu yang akan mendapatkan sertifikat halal. Nah di sini saya sampaikan bahwa BPJPH itu didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31.
Lalu lembaganya sendiri BPJPH itu Badan Layanan Umum berdasarkan SK Kementerian Keuangan. Jadi beda dengan dirjen-dirjen lainnya, termasuk sekjen dan sebagainya. Kita itu Badan Layanan Umum, ya. Nah, disinilah maka kemudian BPJPH juga mengeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 26 ini dan melatih auditor halal 226 orang, lalu memiliki LPH itu harapannya nanti berdiri lembaga pemeriksa halal itu di seluruh Indonesia dengan 226 bagi 3 itu 77 lembaga pemeriksa halal yang tersebar di perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia dan yayasan-yayasan Islam. Nih, kemudian kita juga tentunya digugat itu. Sekarang kan lagi rame demo ya. Itu sebenarnya menyampaikan aspirasi masyarakat. Kita juga digugat gitu ya. BPJPH itu digugat di Mahkamah Konstitusi. Ya alhamdulillah 3 kali digugat ditolak semua gugatannya. Dan BPJPH tetap harus bekerja menjalankan perintah Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kemudian di sini ada keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena kita menyiapkan tadi itu auditor halal supaya auditor halal ini diakui sebagai profesi yang kita kenal sebagai standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, halal ini bukan hanya urusan Indonesia. Saat ini saya itu banyak sekali harus berhubungan dengan luar negeri karena setelah itu kan tahun 2019 kita mengadakan namanya First International Halal Dialogue. Ya, tahun ini mudah-mudahan kita akan melaunching juga kegiatan untuk 5 benua ya, supaya negara-negara lain paham gitu loh, supaya kita tidak disalahkan karena pada saat itu karena kita bagian perdagangan dunia, kita diundang di Geneva, Swiss. Datang ke sana yang dihadapi apa? Negara-negara itu ya podolah cerewet kabeh ya, takok kok ono undang-undang kadek macam-macam ngono dan sebagainya, bosone ngono lah ya. Ya saya jelaskan, Indonesia itu negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Kita harus melindungi warga negara kita. Itu berdasarkan perintah dari atau amanah dari Undang-Undang Dasar Negara kita tahun 45 pasal 29. Mereka akhirnya bilang, "Oh, ngono ta." Ngono. Jadi berhubung nggak paham ya takok. Ya alhamdulillah saya di sidang itu yo ditakoni macam-macam ya. Yo ndredeg pisan ngono lho. Lek ra iso jawab kan di sini-sini ngono lho. Alhamdulillah ya karena belajar ya rajin belajar gitu ya sambil berdoa semua jawabannya bisa terjawab dengan baik. Nah, kemudian Indonesia sekarang itu menjadi anggota penuh untuk bicara tentang standar halal dunia begitu ya. Nah ini dan juga kita sudah menyiapkan sebenarnya penyelia halal. Siapa penyelia halal itu? Penyelia halal itu beda dengan auditor halal. Penyelia halal itu boleh pelaku usaha, kita training gitu ya, kemudian mendapatkan sertifikat sebagai penyelia halal. Atau para orang di kampus yang di training untuk membantu para usaha mikro kecil ini dalam rangka merealisir Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Nah, ini dasar hukum pelaksanaan jaminan produk halalnya ya, pasal 1. Itu ditekankan, jadi nggak usah diskusi dowo-dowo, ditakoni, apa sing disertifikasi produk. Produk itu apa saja? Barang dan atau jasa. Yang terkait dengan apa? Hubungannya mbak apa? Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa bioteknologi, serta barang gunaan. Barang gunaan itu contohnya ini, ya, jenengan pakai HP, ada casingnya dari kulit. Maka yang disertifikasi itu casingnya, casing ki sarung, ya. Sarungnya teko kulit. Ya kalau kulitnya itu halal. Kalau dari babi atau anjing, bahaya kita pegang-pegang, termasuk jenengan misalnya berwisata di daerah tertentu. Oh ini ada apa patung lah gitu atau apa sebenarnya ya, atau apa ukiran yang menarik dari tulang. Hati-hati, termasuk kancing jenengan, kancing baju. Hati-hati, kancingnya itu kadang dari babi juga, dari tulang babi, termasuk ketika jenengan
bikin produk ikan bakar, saputnya itu terkadang dari bulu babi, ikannya halal. Tapi ketika disaput dodolan jagung kan gak saput toh. Saput itu apa ya? Kuas ya, kuasnya ya, jagungnya halal lah, kuasnya kuas dari bulu babi, ya diudek-udek sampai bumbunya dikuasi, lah terus piye? Ya enggak benar itu, ya. Jadi jagung haram dong, itu loh ya. Termasuk juga pada ikan tadi cerita saya tadi ya. Nah, dalam hal ini diatur kewajibannya pasal 4, produk yang masuk beredar diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Masuk itu masuk ke Indonesia, beredar, diedarkan. Siapapun boleh membeli, diperdagangkan. Ini yang dimasukkan jadi jenengan masak di rumah itu tidak masuk pada pasal 4 ini. Tidak bakalan didatangi, masak apa? Wah, gitu ya. Terus, ini sambelnya dari apa? Oh, tadi goreng pakai apa? Tidak gitu, karena itu untuk keluarga, kita bukan ngurusin yang itu. Yang diperdagangkan, ya. Ini jadi wajib bersertifikat halal. Lah, Pak, terus gimana itu kalau barang-barang yang tidak halal? Boleh masuk ke Indonesia. Dalam pasal 26 boleh. Tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Jadi tidak usah ribet, rame. Ada orang bilang gini, ini minuman alkoholnya 40%. Lebih baik ditulis begitu, ya. Jadi tidak apa-apa ditulis 40%. Mosok sebagai muslim wis ngerti ono alkohol sakmono kandungan ya tuku. Iya kan ra genah ngono iku. Jadi kalau memang haram ya dicantumkan mengandung babi, mengandung apa? Ini keripik rambak babi misalnya. Kan apik kaya ngono jenengan hati-hati. Jadi tidak usah iku dodolan keripik rambak babi. Ya tidak usah dituku, tidak usah digunjing. Ngono lho maksudnya. Artinya apa? Itu mengikuti kaidah pasal 26 ini. Nah, tentunya sebagai muslim, saya mohon maaf, ya kalau muslim ya ojo dodolan rambak kulit babi. Piye dengan itu status itu. Kan ngono ae, ya toh? Jadi ini keterangan-keterangan yang mungkin bisa Anda nanti kita diskusi. Bapak Ibu sekalian, waktunya mungkin terbatas ya. 10 menit lagi katanya. Oke, barang tadi sudah saya jelaskan. Jasa itu apa, Pak? Jasa itu usaha yang terkait dengan penyediaan barang tersebut. Contoh, rumah potong hewan, rumah potong unggas, rumah potong ayam. Itu tempat penyembelihan. Jenengan menyembelih itu wajib bersertifikat halal. Kalau memang produknya mau halal. Mengolah, menyimpan, mengemas, mendistribusikan dan menjual. Menjual itu contohnya restoran, itu menjual makanan. Warung, ya. Terus kemudian mungkin kafe, ya, itu wajib itu bersertifikat halal, ya, dan menyajikan dalam bentuk penyajian itu, ya termasuk misalnya Pak saya datang di nikahan Pak, di situ ada catering, yang kita makan bersama, diedarkan itu, pastinya di situ cateringnya harus bersertifikat halal kalau memang dikatakan ya saya menyediakan makanan halal begitu. Nah, apa wewenang BPJPH? Yang paling penting ini, yang C. Jadi tidak usah ditanyakan lagi, ini perintah undang-undang. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Selebihnya 10 ini kewenangannya lain. Merumuskan, menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma standar, prosedur, sosialisasi hari ini yang kita lakukan, registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri, akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal, registrasi auditor halal, mengawasi terhadap jaminan produk halal. Jangan kalau berproduksi diawasi oleh BPJPH itu. Nanti ada namanya PNS sebagai pengawas produk halal, bukan hanya dari BPJPH, Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian punya, Kementerian Perdagangan punya, dan seterusnya. Membina auditor halal dan melakukan kerjasama dalam dan luar negeri bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, ini era baru. Jadi pelaku usaha, produsen atau perusahaan itu menyerahkan dokumennya untuk sertifikasi itu ke BPJPH. Dalam hal ini BPJPH itu ada perwakilannya 1
Satgas Halal di kantor wilayah Kementerian Agama di ibu kota provinsi. Mudah-mudahan Jawa Timur sudah turun sampai kabupaten kota, karena program BPJPA juga memberdayakan penyuluh agama, salah satunya menjadi penyuluh produk halal sampai kecamatan dan desa, sehingga kita bisa bekerja bareng dengan penyuluh perkawinan, penyuluh tentang nafsah gitu ya, penyuluh tentang yang lain-lainnya itu yang seperti dimiliki program dari Kementerian Agama. Nah, ketika dokumen itu sudah diverifikasi, dicek oleh BPJPA, dikembalikan ke produsen, silakan milih LPH-nya, karena nanti LPH itu banyak berdiri. LPH itu dapat didirikan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, dan yayasan Islam. Ketika diaudit, dicek, itu perusahaannya harus produksi, tidak boleh libur-libur datang, ya. Semua tidak ada pegawai, tidak ada yang datang, tidak tahu prosesnya. Dicek di sana, hasil dokumen itu dikirim ke BPJPA untuk mendapatkan sidang fatwa MUI, lalu BPJPA mengeluarkan sertifikat halal gitu ya. Ini prinsipnya gini, seringkali ngomong begini, Pak, nanti butuh dong, biaya tambahan lagi. Sebenarnya prinsipnya begini ya, sertifikasi halal itu prinsip dasarnya ditelusur. Kalau bahannya sudah halal semua, ya tinggal mendapatkan sidang fatwa saja, penegasan sidang fatwa. Kemudian BPJPA mengeluarkan sertifikat halal. Artinya begini, contoh sederhana gini, pisang itu halal. Sopo sing ngomong pisangku haram? Ndak ono toh? Pisang halal itu ketika dijadikan industri pisang goreng dijual belikan ke orang lain, maka digoreng dengan apa? Minyak. Minyaknya harus jelas satu sih. Oh, minyaknya sudah bersertifikat halal. Dibungkus dengan tepung apa? Oh, tepung terigu, Pak, misalnya. Oh, tepung-tepungnya semua sertifikat halal. Tepung itu hati-hati loh. Di situ itu ada bahan tambahan asam amino yang justru diekstrak dari rambutnya orang, rambutnya binatang. Jadi lenosalon, rambut itu dikumpulkan karena itu menjadi bahan pengkaya, salah satunya pada tepung. Nih, itu yang tahu para ahli teknologi pangan itu ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Berikutnya saya ini sebenarnya sama ya, bahwa di dalam melakukan proses produksi harus memiliki penyelia halal. Pelaku usaha yang mikro kecil boleh melamar jadi penyelia halal juga, ngerangkep. Tetapi kadang ya tadi itu ya karena berupa training harus pemahamannya detail ya. Ini ya mungkin dalam hal ini perusahaan-perusahaan kecil itu dibantu dengan halal center dari perguruan tinggi untuk mendampingi para mikro kecil ini. Jumlah dari proses sertifikasi halal itu kalau di total itu 97 hari kerja di Indonesia, 114 hari kerja di luar negeri. Makanya dengan rancangan undang-undang, jadi sekarang sudah jadi undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, itu kita pangkas. Karena banyak yang mengatakan, Pak, terlalu lama begini. Ya udah kita usulkan untuk kita pangkas menjadi 21 hari kerja. Jadi kalau melihat undang-undang apa itu Omnibus Law itu ada ranahnya. Kenapa? Termasuk salah satunya mikro kecil ini harus ditanggung oleh yang lain karena perintah undang-undang begitu loh. Nah, ini prosesnya ya. Alur memperoleh sertifikasi halal tadi saya jelaskan. Saya masuk pada syaratnya, gampang itu sebenarnya nanti itu kan di situ ada Bu Hanum dan teman-teman yang lain. Jadi kalau tanya unduh surat permohonan sertifikasi halal itu pada http halal.go.id. Aspek legalnya disertakan. Jadi wah pokoknya saya menyerahkan aja dokumen ini. Nah dicek ternyata NIB ini enggak ono, CUP enggak ono, surat penetapan penyelia halal ini enggak ono, nama dan jenis produknya enggak cocok. Ya dikembalikan, enggak usah nesu. Waduh angel ini. Waduh, terus ngomong no tonggone kiri kan. Wis aja ojo sertifikasi halal angel. Iku ya salah. Mergane opo? Engko dodolan jenengan ndak dibeli sama orang karena enggak bersertifikat halal. Ini loh ya, dampaknya ada pada masalah ekonomi. Nah ini, kalau Anda punya masalah, akses informasi dan pengaduannya di sini.
boleh WhatsApp, boleh email, boleh Facebook, boleh Twitter, itu ada semuanya ya. Atau datang nelpon misalnya dan sebagainya, silakan aja lah ya. Insya Allah dilayani begitu. Nah ini bentuk sertifikat yang berlaku sekarang ya. Ada gambar Garuda Pancasila di atasnya dan berlaku selama 4 tahun. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 bahwa BPJPH itu menjalankan pasal 42 ayat 1. Ini ya berlaku 4 tahun. Dan ini sebenarnya label yang sudah dipatenkan ya di Kementerian Hukum dan HAM, walaupun kita belum merilis secara resmi karena memang di dalam kebijakan kita masih menunggu mereka yang masih punya label yang lama silakan aja dipakai, diberi jeda waktu hampir 5 tahunan kalau nggak salah begitu. Nah ini data sebaran sertifikat halal yang sudah ada loh. Sekarang itu sudah tersebar di 17 provinsi provinsi. Bali 14, Banten 143, Jawa Tengah 112. Paling banyak Jawa Timur 184. Hebat ini ya. Kanwil Jawa Timur satgasnya ya dan teman-teman semua ini harus didukung biar orang-orang para pelancong atau orang yang datang ke Jawa Timur ini makan makanan itu aman, tenang gitu loh. Semuanya sudah sertifikat halal begitu ya. Ini yang saya dapatkan per tanggal 9 Oktober 2020 jam 10.42. Seanget data nih ya ini. Nah ini kalau mau cari info, ini caranya gampang banget, tinggal search aja di tautan http://info.halal.go.id/cari, keluar semuanya di situ ya. Nih. Nah ini kebijakan kita memulai dengan makanan minuman dulu karena jumlah produknya banyak, obat dan non obat, lalu alat kesehatan, yang obat non obat, kosmetik dan sebagainya di luar atau memulai tahun 2021. Tapi kalau jenengan punya produk sekarang sudah siap ya nggak apa-apa didaftarkan. Produk biologi dan vaksin itu diatur lagi dalam peraturan presiden. Nah ini contoh, ikan itu halal. Tapi minyak ikan, sosis, ikan kalengan, yang sederhana, bikin pepes ikan itu harus disertifikat halal karena ada bahan tambahan lain yang kita nggak tahu begitu loh ya. Ini kita juga menyiapkan sumber daya manusia kita dengan nama SKKNI bidang auditor halal, penyiar halal, juru sembelih halal, manajer halal dan chef halal. Dan kita mendukung berdirinya lembaga pemeriksa halal, berdirinya pusat kajian halal, dan lembaga sertifikasi profesi di banyak perguruan tinggi. Nah ini sebenarnya kalau kita ngomong itu ini tambahan saja ekosistem halal. Kita berharap sebuah kota itu punya ekosistem halal ini, mulai dari menyediakan ternak, unggas, dan sebagainya, sampai memotongnya, memprosesnya, semua alurnya seperti ini. Kalau di perguruan tinggi didukung oleh fakultas-fakultasnya, punya halal center, punya laboratorium yang ISO 17025. Nah ini hal yang perlu dicermati, biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha. Tetapi kalau usaha merupakan mikro kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Ya hari ini jenengan diundang karena mendapat fasilitas ini. Sehingga jenengan dibina dan sebagainya, tentunya pemerintah turun untuk membinanya. Begitu juga mungkin nanti saya berharap perusahaan-perusahaan besar ikut andil membiayai mikro kecil ini gitu. Karena duitnya kan terbatas. Kita juga memperhatikan kesehatan, memperhatikan yang lainnya, bukan hanya sertifikasi halal gitu. Nah, ini peran kita semua. Satu, jenengan boleh mensosialisasikan apa yang saya presentasikan ini, mengawasi produk yang beredar dan melaporkan ke BPJPH atau Satgas Halal jika menemukan sesuatu yang tidak sesuai standar halal. Kenapa begitu? Kalau jenengan posting no WA group dan kemudian produsennya menuntut, Anda akan kena Undang-Undang ITE tentang teknologi informasi ya. Anda sudah menyebarkan, menjelekkan orang lain gitu. Itu tidak benar, laporkan saja. Nanti Satgas Halal, Kanwil, dan BPJPH turun membina.
Oke, di sini saya pikir kerjasama internasional tadi sebenarnya saya mendorong teman-teman ini kalau sudah jadi UMK nanti naik kelas menjadi usaha mikro kecil, naik menjadi usaha menengah, usaha besar dan seterusnya. Karena apa? Kita membina kerjasama internasional, mempromosikan produk halal di luar negeri, dan menyediakan informasi lembaga halal yang ada di luar negeri untuk kerjasama dengan kita. Nah ini kenapa sih penting produk halal itu? Pertama, tadi saya sampaikan, standar halal atau halal itu sudah diakui di dalam perdagangan dunia atau WTO. Kemudian jumlah muslim ini hampir seperempat penduduk dunia itu jumlah muslim. Ya, dihuni seperempat persen penduduk dunia, 25%, 26%. Dan Indonesia ini posisinya strategis sampai sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang butuh ini banyak. Coba bayangkan 250 juta, 260 juta, 85%-nya adalah penduduk muslim, maka tentunya hampir 240-an juta yang membutuhkan produk itu. Ini jangan sampai justru negara lain masuk dan orang-orang kita tertarik pada produk itu. Kita lah yang harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Di samping itu posisi Indonesia di Asia Pasifik yang membutuhkan produk halal 62% kebutuhan dunia. Kemudian 20% dari kebutuhan dunia tentang produk halal itu untuk Timur Tengah. Jadi haji umroh dan sebagainya itu nanti produk-produk kita lah yang akan tersedia di sana gitu harapannya. Sehingga total 82% ini ya kita berada pada wilayah yang menguasai pasar halal ini. Jangan sampai ditonton. Kita harus memperbaiki kualitas dan standar halal ini. Karena memang negara lain itu sudah siap itu. Thailand ini sudah menjadi dapur halal dunia. Korea, Jepang, walaupun nggak ada orang Islam di sana ya, saya punya mahasiswa sekarang sukses itu mendirikan banyak toko-toko di sana, toko-toko halal ya. Ini makanya saya bilang, loh kalau orang Indonesia boleh mendirikan toko di Jepang, di Korea, ya pastinya orang Korea, Jepang ya boleh masuk ke kita gitu loh. Nah di sini menjadi tujuan wisata halal dunia begitu. Ya karena COVID ini maka Olimpiade 2020 di Korea dan Jepang belum bisa dilaksanakan. Dan kita seringkali mendapatkan pasokan daging dari Brasil, ayam ya, Australia ya. Coba kalau kita siap dengan produk-produk daging halal, insya Allah kita akan bisa membanjiri produk-produk di seantero dunia. Dan ini berangkat dari pengalaman itu, maka hati-hati Muslim itu sangat sensitif sekali dalam produk pangan. Karena kalau kita tidak pertimbangkan pemenuhan kebutuhannya, akan kehilangan signifikan dari hulu sampai hilir. Produk kita tidak dilirik oleh konsumen ini. Dan ini kondisi kita, kenapa saya mendorong makanan minuman, itu Indonesia bukan merupakan negara pensuplai produk makanan minuman halal dunia. Artinya para pelaku usaha punya semangat dong untuk itu, termasuk kosmetik dan obat-obatan halal. Kita kalah dengan negeri kecil macam Brunei begitu ya. Nah ini bagaimana Jepang mengundang siapapun Muslim silakan datang. Karena kalau Anda datang ke sana pasti fotonya yang dikirim di keluarga udah nyampe ini di Osaka, di Tokyo, burung sakura lagi mekar. Nih saya berdiri di depannya atau di belakang saya adalah tempat orang-orang Shinto bersembahyang di sana. Lalu saya menikmati juga makanan yang kita kenal dengan nama washoku, nomor 15 sebelah kanan saya ya. Ini washoku ini adalah makanan tradisional Jepang. Pasti kenal kita dengan sushi, ya sashimi, onabe, hoka-hoka bento. Semua sudah halal. Siapa Pak yang menyetandarisasi? Orang Malaysia. Lah kok nggak orang Indonesia? Lah orang Indonesia umek kayak gitu. Nggak ngerti aku umek. Umek apa ya? Umek itu ngerti nggak? Umek gawe anak. Ya kan? Nah ini kita harus umek produktif gitu loh, jangan sampai kalah dengan negara lain. Itu yang semangatnya harus dibangun. Ini coba pakai kimono tapi pakai hijab. Nah menarik kan ini ya, sehingga jenengan waduh percaya deh makanannya halal. Lah Mbak E yang nyediakan aja pakai kimono dan berhijab tuh caranya pinter. Orang Jepang, ojo kalah lah orang Jepang ya. Walaupun saya itu lulusan Jepang kadang itu Mary itu iri kok pinter-pinter wong gini ya gitu loh.
bikin makanan itu menarik gitu ya. Bentuk makanan itu kecil tapi menarik gitu ya. Sehingga kita itu ingin membeli baik dengan warna alami dan sebagainya kayak gitu. Nah, kita enggak gawe jamblem iku lho, sak gepokan gede. Lah engko lek dipaem ngono iki sampai di dalam mulut kita itu apa? Muluh-muluh ngono lho. Sing ayu dadi elek lek maem iku barange gede ngono kan muluh-muluh gembung ngono itu kaya apa iku mujair mengap-mengap ngono kan ya. Lah lek wong Jepang ora estetikanya diperhatikan gitu loh. Makanya pesanku terakhir, yuk jadikan halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Jadi ngono bangun mentali. Ojo ngomongno nek ngono tok ayahku. Lah iku ora bener untuk dunia itu loh. Nah, jenengan kabeh kira-kira semangat ndak? Tulungagung kok ndak semangat. Tulungagung ku hebat loh ya. Tulungagung, Kediri, Blitar iku wong hebat-hebat. Masih daerah sering kena udan awu ngono iku yo produksi melipat menguasai Indonesia itu. Jenengan harus menjadi menguasai dunia gitu ya. Baik, sampai di sini kalau ada yang tanya silakan saya kembalikan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Amin atau moderatornya siapa ini? Pak Amin ya. Oke. Terima kasih bro. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan ada kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk langsung berinteraksi, berkomunikasi dengan Prof. kalau ada soal-soal. Mungkin tadi ada yang perlu diklarifikasi sama beliau. Monggo kami persilakan untuk pertama saya kasih. Sebelum ke sana tak ingatkan ini Pak Amin. Karena tadi ya bagaimanapun uangnya untuk membantu UMK ini kan terbatas. Setelah dibantu, kemudian 4 tahun kemudian itu harus mandiri loh ya. Caranya mandiri apa? Coba jenengan hitung. Seminggu itu 7 hari, kita kerja 5 hari. Lek jenengan nyelengi, mosok sih abot ngelebokno omplong ngono iku 2000, ya toh? Menutup warunge lebokno 2000. Apa kok 2000, Pak? Ora dasare. Lah jenengan lek parkir motor bayar piro ayo? 2000 toh? Ya, lek ra diparkir ilang motore. Tuku motor 16 juta, bayar gak gelem ilang motore. Ayo, milih kepiye? Mosok tukang parkir kok jogo kon panas-panasan sampean enak blonjo nang jero. Kan rapi, adil ya. Artinya bayar pasti no parkir. Kedua, kebelet aku Pak kepengin no toilet ngono. Bayar kan? Ya apa ora? Ono ke toilet gratis. Nek toilet gratis sapa sing bersih? Ya, iya kan? Itu standarnya itu. Makanya saya bilang, yuk kita saving tiap hari 2000. Kerja kita 5 hari seminggu 10.000, sebulan 40.000, setahun 480.000, 4 tahun 1.980.000. Lah jenengan untuk tahun keempat iku wis iso bayar, nggak sampai 1 juta kok. Aku lagi berjuang ki. Mudah-mudahan nanti UMK yang sudah dibantu, ojo jangan maneh lho. Aku izin dari wong Jawa Timur tulung aku. Bu Umu Khairiyah pasti juga ya Pak memalukan ini orang-orang ini. Wis pakai badan iki lho sampai ngekei semangat. Ternyata nggak iso nabung ngono lho. Wis tolong monggo yang tanya silakan. Ini Pak Sinten? Pak Salim, Pak. Pak Salim. Pak Salim. Yang lain monggo. Monggo. Pak Salim. Ini monggo langsung Pak Salim. Ya monggo Pak. Mulai tanggung jawab Pak Sudoso. Jadi kita alhamdulillah sudah ada Ibu Dewi dari Jepang. Oh ya. Nah ini dari semua Pak Sudoso Ada juga. Ada kamera Pak. Yang kedua saya juga ucapkan terima kasih setelah dibantu banyak pelaku usaha yang ada di Jawa Timur. Ada kamera. Iya. Sudah dibantu banyak dan alhamdulillah insya Allah kita apa yang disampaikan Pak Sudoso tadi insya Allah kita bisa menyiapkan juga munculnya sertifikat ini untuk atau di depan kita sudah biaya mandiri. Itu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan Pak pertanyaan teman-teman nanti bisa membawa manfaat bagi pelaku industri yang ada di Tulungagung khususnya, dan kita punya harapan besar kalau Sudoso memberi bantuan itu masih banyak yang membutuhkan Pak.
Jadi yang dikasih masuk-masuk masih 10% dari kebutuhan Indonesia dari. Mudah-mudahan didukung. Saja, mungkin dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga ini Pak Suroso. Nggih. Saya Dengan Tulung Agung di Ngono. ini kalau saya bilang Pak, Oh, nggih. sampai tadi benar. Berarti ya. Lihat ini. Ya, lihat ini. Ya. Ya. Nah, lihat ini, lihat ini. Ya. Lah iya ketok ganteng ngono lho. Atas kesempatannya kepada kami, saya asli dari Bintang Timur. Kami dari FIT juga merupakan salah satu pengurus. Terus kemudian ini, Bro. Tapi ini sifatnya masih kami dulu. Tapi juga sempat menjadi pemikiran dari kami, khususnya saya. Kalau tapi sebenarnya kami mohon maaf sekali, Bro. Ya ndak apa-apa wis, ngomong wae, ndak usah jaluk maaf. Ndak apa-apa ngomong los, ndak apa-apa. Salah ra apa-apa kok. Begini, Pak. Pernah kami rembekan atau ya diskusi dengan teman-teman yang notabene dari Malaysia juga ada, dari Tiongkok juga ada. Itu kok kelihatannya mereka dengan sertifikat halal khususnya di Indonesia itu kok masih ada semacam ketidakpercayaan atau kurang percaya gitu loh. Itu kira-kira faktor apa ya? Nggih. Pak, ra percaya apa, Pak? Ya, Aku sih. Ra percaya apa wong prosesnya jelas dulu ya. Dokumen diserahkan ke BPJPH. BPJPH mengeceknya. Kemudian setelah dicek, pelaku usaha silakan pilih lembaga pemeriksa halal. Aku ra nuntut awakmu kudu milih iki. Ora ono kepentinganku ya. BPJPH saya larang melakukan proses begitu ya. Ini. Yang kedua, LPH mengerjakan audit di lapangan. Datanya sudah dikirim, di sidang fatwakan, ya. Semuanya jelas. Jadi ini proses yang sesuai dengan undang-undang. Nah, karena sesuai undang-undang, jenengan yang tidak percaya di mana? Aku kan wis ngomong, undang-undang itu aturan yang harus ditaati. Podo ambek jenengan iki melaku no embong gede. Lek ra taat aturan tabrakan. Yes, padha ae mbek ngono iku. Jadi intinya kira-kira yang harus diperbaiki dari pihak kami apa ya itu loh. Kok sampai tidak percaya. Itu ae wis. Apa Pak kira-kira? Nggak apa-apa. Aku didukani sampean ra apa-apa. Cuman tugasku ini diseneni masa arat-arat. Yang pernah kami dengar dari masyarakat yang orang-orang yang pernah berada di Malaysia, pernah berada di Tiongkok, itu kok seperti itu, gitu Bro. Kenapa? Orang-orang yang pernah berada di Malaysia, pernah berada di Tiongkok, itu kok pernah mereka itu menyampaikan kok halal dari Indonesia itu kok kelihatannya belum begitu diterima. Pak, begini Pak, saya jawab ya. Jenengan punya ijazah SMA atau perguruan tinggi? Alhamdulillah kalau sempat wonten perguruan tinggi, Pak. Wis berarti nyekel ijazah yo. Diterima ndak kira-kira umpamane anu. Lek ra terima karena memang ada seleksi satu. Yang jelas legalitas ke sertifikat itu benar itu. Yang kedua, Pak, perdagangan itu diatur dengan antar negara. Nggak mungkin dong
Malaysia ngomong ini, aku ora percaya ambek sertifikat halal Indonesia. Ya aja mlebu rene, wong iki pasarku. Awakmu ora butuh ambek pasar 240 juta. Ya ora apa-apa, bene diisi wong Indonesia ae. Kan enak gitu, Pak. Jadi itulah diplomasi perdagangan, ya. Kalau ya jenengan bicarakan itu mohon maaf ya artinya masyarakat. Saya kok nggak yakin ya. Jangan-jangan pertama kelemahannya kita belum mensosialisasikan. Hari ini saja terbatas berapa orang itu dalam satu ruangan. Nah, tugas jenenganlah sekarang menyampaikan ke mereka yang menolak itu. Enggak kok prosesnya seperti ini, ada undang-undangnya. Di negaramu enggak ada undang-undang kok. Tadi kan saya sampaikan. Indonesia itu negara satu-satunya di dunia yang memiliki undang-undang jaminan produk halal. Negara lain enggak punya, Pak. Jadi kalau ngomong undang-undang, itu dasar itu sangat mendasar sekali. Jadi mari kita bangun kepercayaan diri kita untuk melakukan pembinaan ke masyarakat, meyakinkan orang-orang gitu loh, orang lain. Ya tolong dibantu ya saya ya. Oke, terima kasih. Oke, matur nuwun. Oke, Bapak Bu. Ada nggak yang lain? Monggo. Ini Bu, ada sini Bu, ada sini. Lulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngurite pundi Bu? Gang Roda. Kan Pak Haji Sukoso, nama saya Putri Lulu. Usahanya apa, Bu? Saya KBP. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sukoso yang mau singgah ke Pondok Pesantren Al-Kamal. Saya termasuk keluarganya. Oh gitu, wes salam. Kiai ya. Insyaallah. Salam kabeh. Seger kabeh padha. Amin. Begini, saya di samping punya produksi mamin juga punya usaha warung. Sudah lama saya memikirkan bagaimana warung ini saya bisa mendapatkan untuk sertifikat halal. Jadi orang itu pasti akan lebih yakin untuk datang ke warung kami. Kemudian yang saya tanyakan, apakah prosesnya untuk mengajukan sertifikat halal untuk warung atau kafe itu prosesnya sama dengan yang kita jalani saat ini? Kemudian yang kedua, apakah masa sertifikat halal untuk warung atau kafe itu masa berlakunya juga sama 4 tahun atau lebih atau kurang? Ampun. Ya wes, salam nak boleh Khotijah ya. Dari jenengan warga Al-Kamal, warga Mojosari. Ya, salam kabeh, mudah-mudahan ngaji ini tetap lancar kabeh gitu. Mbak, begini nggih Mbak nggih. Pertama tentu undang-undang itu bilang 4 tahun, ya 4 tahun. Nggak boleh kita mereduksi menjadi 2 tahun, kita melanggar. Ya, itu satu. Tentang prosesnya nanti ada bimbingan teknis. Saya tidak bisa menguraikan bimbingan teknis. Hari ini kan sesinya itu sebenarnya topiknya bimbingan teknis ya. Nanti akan dijelaskan itu kalau warung gimana, kalau jenengan bikin onde-onde gimana, begitu ya. Semuanya ada caranya itu, termasuk misalnya kalau menyiapkan tentang misalnya rumah potong unggas, rumah potong hewan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini ya saya tidak bisa menjawab secara teknis ya. Intinya ada semuanya standar yang harus dilalui secara teknis, walaupun secara umum metodenya sama. Gitu ya. Intinya begini, metode sama itu jelas, prosesnya harus jelas. Terus kemudian juga tentunya alat yang digunakan harus jelas. Ojo dicampur antara, mohon maaf ya, ini kadang orang lengah ya, karena ini warung ya. Saya sering katakan kalau di Indonesia warungnya itu dipisah. Kalau memang sebelahnya itu harus terpisah secara nyata itu. Jangankan gitu peralatan yang digunakan untuk barang-barang yang tidak halal nggak boleh digunakan pada tempat yang halal. Begitu loh ya. Ini. Jadi intinya begitu secara garis besar. Secara teknis nanti di bimbingan teknis ya Mbak ya. Salam buat keluarga besar Al-Kamal Mojosari.
Terima kasih, Mbak. Ya, harapan saya monggo diperkuat Jawa Timur, khususnya Tulungagung. Saya bahagia sekali ternyata Tulungagung ini penerima bantuan ini yang paling tinggi di Jawa Timur itu loh. Jadi ya jangan memalukan lah ya. Jangan memalukan, artinya kita kerjakan secara serius gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena saya harus bergeser di acara lainnya. Terima kasih perhatiannya. Salam buat seluruhnya. Warga di Jawa Timur, warga di Tulungagung, termasuk tadi ya sampaikan salam saya ke saudara-saudara saya. Ya semuanya saudara saya ini, yang di Munut, yang di Marjosari ya. Mudah-mudahan ini tetap bahagia, sehat, sejahtera, dan tetap kita komitmen untuk menjaga jarak, mengikuti SOP, karena memang kita masih dalam kondisi pandemi. Terima kasih perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Amin untuk monggo silakan. Saya langsung undur diri. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semata-mata supaya jangan kaku. Presentasi lek kaku iki enggak ono guyone. Guyu yo ora, ngono kan kita kepiye ngono lho, medeni jenengan wedi kok. Malah tekono aku ngene, waduh, ketemu Pak Dirjen medeni ngono ya. Ndak usah, aku ya menungso kok ya. Ya padha ae ya jenengan kabeh. Jadi monggo saling donga pindonga, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk kebaikan umat, itu yang paling penting. Makasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.